Dr. Iwan Sahril. Kami persilakan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat. Terima kasih Prof. Fasli. Prof. Fasli ini guru mentor saya, selalu jadi tempat bertanya. Jadi luar biasa, semangat terus Prof dengan kreativitas ini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga buat bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah mengucapkan selamat. Tadi Prof dan Efri, juga saya lihat di Prof Hermawati. Mohon doanya saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya insya Allah. Ini TOR yang diberikan oleh Prof. Fasli tentang ini luar biasa, memang ini pemikiran kita semua, bahwa kita pun sebelum ada COVID sudah berpikir bagaimana ini kita memaknai perkembangan dunia saat ini, revolusi industri 4.0, sekarang dengan adanya COVID. Ini pertanyaan yang bagi saya dari catatan yang diberikan oleh Prof. Fasli tadi adalah new normalnya seperti apa gitu. Kondisi normal yang baru ini nanti akan seperti apa. Jadi memang dunia pasca COVID sepertinya tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Ada banyak hal yang menjadi memaksa kita untuk memikir ulang gitu. Terutama sekarang misalnya kepedulian terhadap kesehatan sangat luar biasa, saya pikir untuk itu. Tapi izinkan mungkin kalau saya memaknainya dalam konteks kita Minang diaspora ini, sebenarnya kita mungkin berpijak kepada kearifan lokal petuah-petuah dari Minangkabau yang sebenarnya bisa memaknai kita untuk the new normal ini. Jadi misalnya yang pertama, COVID ini memaksa kita semua untuk bergerak pada ruang yang tidak nyaman. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ketidaknyamanan ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan untuk Industrial Revolution 4.0 tadi. Jadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah di sini yang saya lihat budaya kita tuh, budaya merantau itu tuh sebenarnya mencari ketidaknyamanan. Kita masyarakat Minang ini senang untuk pergi ke tempat baru, lalu kemudian mencoba hidup di tempat baru itu, dan itu kalau kita lihat di sosiokultural di Indonesia tidak semua yang seperti itu. Kita sangat konsisten dari dulu sampai sekarang, dan menurut saya ini merupakan sebuah ciri khas sikap mental masyarakat Minangkabau yang sebenarnya sangat mempersiapkan untuk bisa menjadi unggul gitu dalam the new normal tadi. Dan kita kan kalau dititipkan pesan sama orang tua dulu, termasuk orang tua saya, kalau di rantau nak, jangan cuma pandai-pandai ya Wak. Kata-kata pandai-pandai ini kan sebuah kearifan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tidak saklek, tidak dogmatis, tapi bisa untuk beradaptasi secara dinamis dimanapun kita berada. Lalu kalau dalam konteks pendidikan, COVID ya belajar dari rumah ini memaksa kita untuk mencoba melihat bagaimana belajar ini bisa terjadi. Ini saya teringat dengan, dan ini malah sebelum Indonesia merdeka, sudah ada filosofi alam tekambang jadi guru. Yang tadi itu yang Prof. Ganefri di UNP itu besar itu tiangnya. Alam tekambang jadi guru. Belajar itu bisa di mana saja, tidak harus ada di sekolah. Ini bukan masalah gadget sebenarnya, apakah ada laptop atau enggak. Ini filosofi sebenarnya, filosofi bahwa esensi dari belajar itu tuh bisa di mana saja. Kalau kita simak pantun-pantun Minang itu kan sangat kaya sekali terhadap bagaimana memaknai gejala-gejala alam dan kemudian menjadikannya sebuah hal yang sangat kebijaksanaan. Alam tekambang jadi guru ini juga ada dua dimensi. Satu, tempat. Jadi untuk belajar tidak hanya ada di sekolah, bisa saja di mana saja. Dan alam ini maknanya kan sangat luas. Bisa alam dalam konteks alam atau alam dalam konteks sebuah masyarakat gitu ya. Lalu juga alam tekambang jadi guru ini juga pelakunya siapa gitu. Artinya yang menjadi guru itu tidak hanya guru yang kita maknai guru, tapi apa saja itu bisa menjadi sebuah pembelajaran kalau kita bisa memaknai dengan baik. Nah ini sebuah sikap individu mental yang harus bisa berpikir kritis, karena untuk bisa memaknai alam itu kita harus berilmu. Jadi kita dituntut untuk melakukan pendidikan terus-menerus, berakal, hidup berakal mati beriman gitu ya. Kalau kita sering dipesankan demikian.
Dan ini mensyaratkan kita memaknai alam tersebut untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi cerdik. Jadi bukan sekedar pintar tapi cerdik. Jadi artinya ada kreativitas di situ dalam memaknai alam. Dan juga dimensi beriman dalam memaknai alam itu adalah dimensi spiritual, akhlak karakter, kerendahan hati. Sebagai makhluk, walaupun kita sehebat apapun, kita hanyalah makhluk dari Sang Pencipta. Dan menurut saya nanti dari the new normal ini pertanyaan bagi kita semua untuk Minangkabau adalah manusia dan masyarakat Minangkabau seperti apa yang ingin kita cita-citakan. Jadi yang namanya masyarakat Minangkabau ini kan berkembang menurut saya. Jadi tadi poinnya Pak Edi Utama saya sangat senang sekali. Apakah kita, kalau kita lihat yang sekarang 2020 berbeda dengan 1970. 1970 berbeda dengan 1940. Berbeda lagi sebelum abad ke-20, sebelum Perang Padri dan lain-lain. Itu masyarakat Minang itu selalu mengalami dinamika. Dan menurut saya ini merupakan sebuah poin untuk kembali mempertanyakan itu. Baik, baik Pak Iwan. Pasti, ya.